Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Laki-laki jawabnya hadir, kalau yang perempuan jawabnya hadiroh. Nah, absen telah selesai. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan ketua kelas. Nah, berdoa telah selesai. Nah, sekarang ada yang tahu tidak kita akan mempelajari materi apa hari ini? Nah, tepat sekali. Kita akan mempelajari tentang hidup rukun. Ibu akan menjelaskan bagaimana menerapkan dan membiasakan hidup rukun, menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa, manfaat hidup rukun, contoh hidup rukun di rumah dan di sekolah, menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Sebelumnya, anak-anak ada yang tahu tidak apa itu arti hidup rukun? Nah, benar sekali Ani. Hidup rukun ialah hidup damai dan tentram. Tepat. Sekarang ada yang tahu tidak apa itu arti hidup rukun di rumah? Ya, benar sekali, tidak berantem oleh kakak atau adik. Gimana kalau hidup rukun di sekolah? Ya, benar, tidak berkelahi dengan teman. Tepat sekali, semuanya pintar. Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hidup rukun. Kalian perhatikan ya, jangan ada yang ngobrol sendiri. Oke? Nah, apa sih itu hidup rukun? Hidup rukun yaitu hidup yang nyaman, damai, tentram, saling menghormati antar sesama manusia tanpa adanya perbedaan apapun. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Jenis kelamin dibagi menjadi dua, yaitu ada laki-laki dan ada yang perempuan. Kalau Bapak itu jenis kelaminnya laki-laki, kalau Ibu itu perempuan. Nah, Ani itu jenis kelaminnya laki-laki dan Tono itu jenis kelaminnya perempuan. Nah, biasanya kalau laki-laki itu berkumis, memakai celana, dan perempuan itu memakai kerudung, memakai rok. Tapi tidak semua laki-laki itu berambut pendek, tidak semua perempuan itu berambut panjang. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling hidup rukun. Nah, sekarang yang agama di Indonesia itu ada 6, yaitu ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalau Islam itu beribadah ke masjid, kitab sucinya Al-Quran. Kalau Kristen beribadah ke gereja, kitab sucinya Injil. Kalau Hindu beribadah ke pura, kitab sucinya Weda. Kalau Buddha beribadahnya ke wihara, kitab sucinya Tripitaka. Dan yang terakhir ada Konghucu, beribadahnya ke kelenteng. Selanjutnya ada manfaat hidup rukun. Yang pertama itu ada saling tolong menolong. Nah, dari tolong menolong ini kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh seperti gotong royong yang tadi berat terasa ringan karena dilakukannya bersama-sama. Yang kedua ada menciptakan keharmonisan. Karena menciptakan keharmonisan ini dapat saling menghargai, saling menghormati, terus menciptakan perdamaian. Nah, selanjutnya itu ada contoh hidup rukun di rumah dan di sekolah. Contoh hidup rukun di rumah itu seperti apa? Yaitu saling menghargai pendapat anggota keluarga, menghormati ayah ibu, tidak bertengkar dengan kakak dan adik. Nah, contoh hidup rukun di sekolah itu seperti apa? Yaitu tidak bertengkar dengan teman, terus menghormati guru, membantu teman yang kesulitan, membersihkan kelas. Selanjutnya menerapkan hidup rukun. Cara menerapkan hidup rukun di rumah yaitu membantu ibu di rumah dengan melakukan pekerjaan rumah, terus mendengarkan nasihat ibu dan ayah, menghormati kakak, membantu kakak dan adik jika kesulitan. Selanjutnya menerapkan hidup rukun di sekolah. Seperti apa? Yaitu membantu teman bila membutuhkan, seperti meminjamkan alat tulis, terus membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan, menghormati ibu guru bila sedang dijelaskan materi. Nah, dari penjelasan yang Ibu udah jelaskan tentang hidup rukun, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang beranggota 6 orang. Nah, kalian duduk ya bersama teman kelompoknya. Nah, setelah itu kalian udah duduk bersama teman kelompoknya, Ibu akan menampilkan sebuah video yang bertema tentang hidup rukun. Kalian harus menyimaknya. Nanti setelah tayangan selesai, Ibu akan meminta perwakilan dari kalian untuk maju dan memberikan pendapat kalian
tentang hidup rukun yang ada di video yang udah Ibu tampilkan. Nah, baik, kalian sudah memberikan pendapatnya masing-masing tentang yang sudah video Ibu tayangkan. Sekarang Ibu punya tugas kelompok nih buat kalian. Nah, setiap kelompok akan Ibu bagikan satu kertas karton, 6 gambar, sama lem. Caranya itu seperti apa? Caranya kalian harus mengelompokkan gambar-gambar yang mana termasuk gambar hidup rukun dan yang tidak hidup rukun. Setelah itu ditempel dan habis itu dikumpulkan ke depan ya anak-anak. Mengerti? Bagus. Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu mempunyai 3 pertanyaan, yaitu dalam kuis hari ini. Nah, bagi yang tahu kalian tunjuk tangan aja ya. Pertanyaan pertama, apa hidup rukun? Siapa yang bisa? Oh, apa Tina? Tepat sekali. Yang kedua, contoh hidup rukun di rumah. Apa Tini? Ya, tepat sekali. Nah, sekarang yang terakhir, contoh hidup rukun di sekolah. Apa Yuda? Iya, tepat sekali. Baik, apakah kalian sekarang udah paham dan mengerti tentang hidup rukun? Alhamdulillah, kalian sudah bisa, udah paham. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini, kita dapat menerapkannya di kehidupan masing-masing. Hari ini telah selesai. Ibu akan membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dari yang Ibu menjelaskan materi, kuis, penugasan, pendapat kalian tentang tayangan video tadi, kesimpulannya adalah hidup rukun adalah hidup nyaman, damai, tentram, saling menghormati antar sesama manusia tanpanya ada perbedaan. Hidup rukun bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan antar masyarakat. Alangkah baiknya sebelum kita pulang hari ini, maka kita berdoa di dalam hati ya. Berdoa mulai. Alhamdulillah.